Kisah dimulai saat Julia dan Oscar yang merupakan ilmuwan internasional sedang melakukan aktivitas peledakan dasar laut di daerah Arktik dekat Kutub Utara untuk sebuah penelitian. Namun dari tenda pusat, Julia diberitahu untuk segera kembali karena sebentar lagi badai akan datang. Namun di bawah air mereka tidak tahu kalau di sana ada kapal selam militer Rusia yang dipimpin oleh Kapten Alexander yang sedang berpatroli, dan anehnya radar mendeteksi kalau dasar laut di sana tiba-tiba naik. Ya, karena hal itu, Oscar meminta Julia untuk segera pergi, sedangkan di kapal selam karena terbaca kalau itu adalah makhluk biologis yang sangat besar dan semakin mendekat, mereka pun langsung sibuk untuk membuat kapal ini bermanuver menghindari makhluk tersebut, tapi... Lalu saat Julia dan Oscar akan sampai ke camp utama mereka, sayangnya mereka pun harus terjatuh dan melihat ini. Dan di bawah, selain kapal itu terus tenggelam, mereka juga bingung dengan apa yang terjadi, sehingga Alexander langsung berusaha untuk menembakkan pelampung darurat. Maka dari itu, saat markas besar Angkatan Laut Rusia mendapatkan informasi tersebut, mereka pun akan mengirimkan kapal selam khusus, dan Victor sebagai saudara kandung dari Alexander akan menjadi kapten dalam misi penyelamatan ini, dan juga di kapal itu ada senjata rahasia yang tidak boleh jatuh di tangan siapapun. Sehingga saat Victor pulang dan memberitahu ibunya, dia pun kaget karena di masa liburnya ini Victor malah harus kembali kerja lagi, sehingga ibunya mengungkit jika Victor dulu mau menjadi seorang dokter, maka dia tidak harus menjalani misi-misi berbahaya di luar sana. Lalu sesampainya di lokasi, Admiral Olshansky akan menjadi pengawas di kapalnya, dan dia meminta agar membuka segel misi tersebut saat berada di lautan lepas nanti. Dan juga Tatarinov memperkenalkan diri kalau dia akan menjadi wakil kapten dalam misi ini. Lalu Victor diberitahu juga kalau kapal selam kecil yang akan dibawa tersebut dapat menyelam hingga kedalaman 1.500 meter karena ini merupakan teknologi terbaru. Setelah itu, saat di Anjungan, ternyata semua kru di sana juga sudah dipaksa bertugas saat hari libur, dan juga mereka tidak tahu misi yang akan dijalani. Ditambah anehnya ada Admiral Olshansky di kapal ini. Sedangkan di tempatnya Julia, selain terjebak dalam badai, mereka sedang berusaha mencari sinyal hingga hampir jatuh ke jurang. Namun saat dapat sinyal dan berhasil menghubungi tempat pengeboran paling dekat dari mereka, sayangnya suara Julia tidak terdengar karena di sana mereka menyetel lagu dengan sangat keras, sehingga saat sinyal kembali hilang, tentunya membuat mereka sangat frustrasi, dan Oscar pun langsung menembakkan sinyal ke atas. Oskar, get up, let's go! Вставай, идем. Dan keesokan harinya saat Victor sudah sampai di lautan lepas, dia pun memerintahkan untuk segera melakukan penyelaman. Идет курсом 358. Акустический горизонт чист. Скорость 10 узлов.
Принять главный балласт. Женю готовы. Третий боевой змей. Приготовиться. Боцман, погружаемся на глубину 50 с дифферентом 5. Lalu setelah itu, para petinggi langsung pergi ke ruang rapat untuk membuka lembar perintah yang mana membuat semua kru di sana jadi penasaran. Namun saat keluar, Victor hanya memerintahkan untuk melanjutkan dengan kecepatan 150 knot dan menuju titik koordinat yang sudah ditentukan, sambil Olshansky memintanya agar jangan terbawa emosi. Лодка погружается. Sedangkan Julia dan Oscar yang masih terjebak di tengah badai, mereka pun tidak sengaja sampai ke tempat pelampung darurat milik kapalnya Alexander, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu bantuan di sini. Dan benar saja, radar di kapal Victor membaca sinyal dari pelampung tersebut yang membuat mereka pun langsung ke sana. Tapi anehnya radar membaca kalau para paus tiba-tiba mengelilingi kapal ini yang mana hal tersebut terbilang tidak normal, sehingga saat Victor meminta untuk menyelam lebih dalam, Olshansky pun merasa kalau Victor takut dengan ikan. Это млекопитающий, товарищ контр-адмирал. Dan karena benturan itu, Olshansky langsung menyuruh untuk segera mengaktifkan sonar agar mengusir mereka, dan karena terus dibentur, akhirnya Victor meminta mengaktifkan sonar dengan daya paling rendah agar tidak membahayakan para paus itu. Namun anehnya mereka malah kembali lagi, sehingga saat Olshansky meminta dengan daya penuh, tiba-tiba para paus itu pergi sendiri dan juga terbaca oleh radar kalau permukaan samudra malah naik ke atas. Товарищ командир, это везде как будто. Ditambah saat tim sonar tidak bisa mengidentifikasi apa itu, Victor pun langsung dimarahi oleh Olshansky karena dia tidak mau menembakkan rudal ke arah sana yang dipikirnya adalah musuh, sehingga mereka pun bergerak ke bawah gundukan es untuk mencari tempat bersembunyi. В 2 милях ледовый канал. Курс на канал. Течение. Скорость течения 0,1. Namun karena ada dinding es di depan, Victor pun langsung memerintahkan untuk segera mematikan mesin dengan harapan mereka bisa berhenti tanpa menabrak. Приготовиться к удару! Dan dilaporkan kalau objek itu sudah menjauh, Olshansky pun langsung menggerutu dengan membawa pasal kalau kapten kapal harus segera mengecek kerusakan kapal agar tidak terjadi pelanggaran SOP, sehingga Tatarinov melaporkan kalau pada lambung luar sudah terjadi keretakan, ditambah kalau haluan mereka masih mengarah pada sinyal pelampung, Victor pun langsung meminta untuk pergi ke sana.
вижу людей. Lalu karena Victor melihat ada orang, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera memeriksanya, dan setelah tahu kalau mereka bukan orang Rusia, Victor pun langsung turun untuk menginterogasi mereka sehingga Julia langsung memperkenalkan diri kalau dia dari tim geologi internasional dan teman-temannya tewas akibat camp mereka tenggelam, namun Victor pun memilih untuk tidak menolong mereka. Стой, это военные. Подходите. Не надо резких. Tapi saat Julia menyangka kalau Olshansky sedang membujuk Victor, ternyata yang sebenarnya terjadi kalau Victor dilarang untuk membawa mereka ke dalam kapal sehingga walau melanggar perintah, Victor pun tetap memperbolehkan mereka untuk masuk. На борт их! Да быстрее уже! Расходь! Setelah itu mereka langsung menyelam untuk mencari titik lokasi kapal Alexander, dan di dalam Julia dijelaskan kalau tali itu menunjukkan seberapa dalam kapal ini menyelam, tapi karena Victor ada di sana dan penasaran mengapa Julia bisa berbahasa Rusia, akhirnya Julia menjelaskan kalau dia memang lahir di Rusia namun saat dewasa dia pindah ke Swedia, dan Oscar adalah orang Prancis yang merupakan rekan kerjanya sehingga Victor memanggil anak buahnya untuk membawakan peta. Dan karena mereka sudah sebulan berada di atas es untuk melakukan penelitian, Victor pun ingin tahu apakah selama itu mereka sudah melihat hal aneh, namun Julia menjelaskan kalau kejadian itu baru terjadi pada 2 hari yang lalu, dan saat ditanya tentang seberapa kuat ledakan yang mereka gunakan, Oscar pun memberitahu kalau yang digunakan hanya kekuatan standar sehingga setelah mendapatkan semua jawaban, Victor pun langsung pergi. Namun Oscar memberitahu kalau mereka berdua baru saja dicurigai sudah meledakkan sebuah kapal selam. Lalu karena belum juga menemukan lokasi dari kapalnya Alexander, akhirnya Olshansky memaksa Victor untuk segera kembali ke pangkalan sambil menceramahi mereka semua tentang pentingnya mengambil tindakan agar mengantisipasi resiko karena lebih cepat lebih baik. Namun saat Victor meminta untuk tetap pergi ke camp para geologi, Olshansky pun langsung mengajaknya untuk bicara berdua. Так что, вот что я тебе скажу. Tapi setelah itu radar mendeteksi kalau makhluk tersebut sudah muncul lagi dan sedang mengarah ke mereka. Объект нас преследует, Виктор Саныч. Ищем, где укрыться во льдах. Sedangkan di lokasi pengeboran minyak yang tidak jauh dari sana, mereka pun mengirimkan sinyal peringatan pada kapal karena sudah dekat dengan perairan Norwegia, sehingga tim sonar membaca kalau makhluk itu kini mengarah ke tempat pengeboran tersebut yang membuat Victor menyuruh untuk segera menaikkan kapal ini ke permukaan. Сработал ПГА. Глубина 15. Объект вышел на поверхность рядом с нефтяной платформой. Черт возьми. Ya, saat melihat wujudnya, mereka semua pun kaget dan hanya bisa terdiam. Namun karena makhluk itu mulai mengarah ke mereka lagi, akhirnya para kru langsung melakukan penyelaman darurat. Опустили риску. Есть опустить. Срочное погружение. Турбине вперед, 100
150! Namun karena menurut Olshansky tindakan Victor salah, akhirnya dia mengambil alih komando dan menyuruh semua kru untuk bersiap menembakkan torpedo ke arah makhluk itu, yang mana Victor pun hanya bisa pasrah. Данные введены. Три! Две! Ya, karena kena, Olshansky pun langsung sombong pada Victor, namun karena terbaca radar kalau makhluk itu masih bergerak, akhirnya Olshansky memerintahkan ruang torpedo untuk segera menyiapkan rudal lagi karena dia ingin menembak makhluk itu lagi. Торпеды вышли. Dan saat mendengar kalau tembakan mereka tidak mempan, Olshansky pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa memberikan perintah, sehingga Victor langsung mengambil alih lagi dan menyuruh semua kru untuk segera melarikan diri dari makhluk itu, tapi... Видите, как в порядке? Пожар в торпедном отсеке. Ya, mereka pun langsung melaporkan kalau di ruang torpedo sudah terjadi kebakaran yang membuat mereka jadi tidak bisa menggunakan torpedo lagi. Namun saat merasa kalau makhluk itu seperti bisa mendengar, Victor pun langsung meminta semua kru untuk mematikan semua mesin dan hal-hal yang tidak penting. Dan di ruang torpedo, walau api bisa terkendali, tapi masalahnya asap di sana sangat tebal dan juga mereka hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Lalu karena kini makhluk itu berada di atas kapal mereka dan saat Victor sudah mendapat berbagai kemungkinan jika melakukan kesalahan, akhirnya dia memerintahkan untuk segera masuk ke mode senyap sambil meminta orang di ruang torpedo untuk tidak melakukan apa-apa. Тихо, командиром будешь. Namun karena api di ruang torpedo semakin membesar, mereka pun dipaksa untuk tetap diam karena saat ini mereka sedang dalam mode ultra senyap, tapi... Товарищ командир! Товарищ! Что с ним? Горизонт чист. Объект нас потерял. Dan saat makhluk itu berhasil menjauh, akhirnya ruang torpedo diperbolehkan untuk memadamkan api dan di anjungan mereka langsung membawa salah satu tim sonar untuk menuju ke ruang medis. Степаныч, дайте фреон в первый. Есть. Lalu setelah masalah selesai, Victor meminta semua kru yang terluka untuk segera berkumpul, sedangkan yang lainnya diminta untuk memeriksa setiap kerusakan di kapal. Я отлеживался. Ну так, теперь 2 недели. Dan setelah keadaan kapal stabil, Victor diberitahu kalau saat ini mereka tidak bisa menembakkan torpedo, ditambah kalau ada beberapa orang juga yang terluka, sehingga karena disarankan untuk membatalkan misi ini, Olshansky pun memberinya nasihat agar jangan seperti ayahnya yang waktu dulu nekat hingga membuatnya tewas, sehingga Victor pun menurutinya.
Lalu saat Victor kembali ke kabinnya dan sedang membaca pesan dari ayahnya, tiba-tiba Julia datang ke sana dan meminta peta yang mana dia menjelaskan kalau dari kesimpulannya makhluk itu adalah Kraken yang tidak sengaja dibangunkan karena ledakan percobaan oleh kelompoknya. Namun karena Victor tidak yakin, Julia menegaskan kalau dari semua sejarah yang dia baca, setiap zaman itu selalu menyebutkan makhluk yang sama. Namun karena tim sonar melaporkan ada suara aneh, akhirnya Victor langsung mengeceknya dan meminta untuk diperbesar di speaker kapal. Но есть повторяемость. Dan juga saat Victor berkoordinasi dengan tim navigator, ternyata benar kalau suara itu berasal dari lokasi yang dibicarakan oleh Julia, sehingga saat keluar Victor baru mengumumkan pada semua orang kalau misi kali ini mereka harus mencari kapal bertenaga nuklir yang hilang, dan karena sudah ditemukan tanda kehidupan dari kapal tersebut, Victor menyemangati semua orang kalau mereka harus sampai ke sana walau di lautan ini ada bahaya yang sedang menanti, dan Victor mengandalkan semua keterampilan orang-orang di sini. Namun saat mereka sudah bergerak jauh, tiba-tiba ya, ternyata mereka berada di batas kedalaman yang bisa ditempuh oleh kapal ini, sehingga saat kapal dinaikkan, ternyata di depan mereka ada jurang yang sangat dalam. Namun karena ingat kalau kapal selam ini yang dibawa bisa menyelam sangat jauh, akhirnya mereka pun menyiapkannya, dan karena partner kerjanya sakit, akhirnya Victor memutuskan untuk menggantikannya dan ikut turun ke jurang tersebut. Ditambah saat mencapai kedalaman lebih dari 1.500 meter, mereka pun mulai was-was karena kapal tersebut baru pertama kali menyelam melebihi batas maksimalnya. Ya, mereka pun kaget kalau di luar ada banyak sekali bangkai kapal, yang artinya kalau mereka sudah sampai di sarangnya Kraken. Видимо, логово этой твари. Dan benar saja kalau di sana mereka berhasil menemukan kapalnya Alexander, yang membuat Victor sadar kalau para geologi tersebut tidak pernah meledakkan kapal selam itu. Namun saat sampai di hulu, ternyata arus di bawah sana sangat kencang sehingga cukup sulit untuk menggapai pintu kapal selam tersebut. Ya, ternyata banyak kru yang masih selamat dan juga Alexander berada di sana. Lalu sambil para kru dievakuasi, Alexander memberitahu pada adiknya kalau dia dan krunya tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah kalau kapal penyelamat sudah penuh, akhirnya Victor akan tetap diam di sini dan posisinya digantikan oleh kru milik kakaknya yang bisa mengoperasikan kapal selam ini tersebut. И ты тоже давай, брат. Так точно, товарищ командир. Tapi sebelum pergi, dia malah menaruh suara penanda yang membuat dia pun ditegur hingga akhirnya suara itu dimatikan.
Dan setelah mereka berhasil membawa para kru ke kapal, Julia dan Oscar pun langsung membantu semua orang di sana. Namun saat mendengar kalau Victor menunggu di kapal, Julia pun sangat kaget yang mana saat ini Victor sedang mengantar kakaknya untuk mengambil kode peluncuran. Коды запуска. Lalu karena tim penyelamat kekurangan operator, akhirnya Julia membujuk Oscar untuk membantu mereka, sehingga karena Oscar punya perasaan padanya, dia pun langsung menurut. Dan setelah mendengar pengalaman Oscar yang pernah bekerja selama 4 tahun di kapal selam, akhirnya dia pun diizinkan. Namun tim sonar mendeteksi kalau makhluk itu sedang mengarah ke sini. Sedangkan di tempat Victor, dia pun berhasil memperbaiki kelistrikan di sana yang membuat sistem kapal tersebut kembali bekerja, sehingga Alexander akan menetralkan senjata rahasia itu dan kapal penyelamat yang tahu langsung turun ke sana. Namun setelah mendengarkan sonar, Victor langsung memberitahu Alexander kalau makhluk yang menyerangnya itu sedang menuju ke sini, yang mana di kapal selam atas, Julia langsung memberitahu kalau itu adalah Kraken dan mereka diminta untuk jangan mengeluarkan suara apapun. Уходим в акустическую тень. Установки на грунт. Второй отсек, доложите готовности. Седьмой. Осмотреть отсек. Все будет хорошо. Sedangkan saat kapal penyelamat akan menempelkan pintunya, mereka pun tidak sengaja mengaktifkan suara penanda yang membuat Kraken itu langsung ke sana. Я не могу я. Мы повредили его. Ditambah karena kapal selam di atas bocor, akhirnya dengan terpaksa Olshatsky pun meminta semua kru untuk segera naik ke permukaan karena dia yakin kalau para kru di kapal selam kecil punya pengalaman yang sangat tinggi untuk bisa selamat. Lalu di tempatnya Victor, akhirnya mereka sampai di tempat senjata tersebut dan karena Alexander tidak bisa ikut, akhirnya Victor akan menghancurkan senjata itu sendirian, ditambah kalau di atas kapal selam penyelamat sudah terhubung. Dan di sana Alexander langsung memandu Victor untuk segera melakukan prosedur penghancuran senjata. Namun saat melihat radar, Alexander pun kaget kalau ternyata makhluk itu sudah sangat dekat. Yang akhirnya Alexander memberitahu semua orang untuk bersiap menghadapi benturan. Namun setelah sistem menyala, akhirnya mereka berdua langsung membuat senjata itu menembak dan... Ya, karena sudah berhasil, mereka berdua pun kini harus berusaha kabur karena sistem penghancuran diri senjata itu kini sudah aktif.
заклинило! Sedangkan di permukaan, mereka pun terus menunggu kedatangan kapal selam mini tersebut sehingga saat Julia melihat keadaan sekitar, ternyata kapal itu berhasil keluar yang membuat semua orang pun sangat senang. Dan setelah itu saat naik ke kapal, ternyata mereka berdua terlihat memiliki perasaan satu sama lain, sehingga saat pulang ternyata di dermaga semua keluarga dari masing-masing awak kapal sudah menanti mereka, yang membuat cerita pun tamat.